Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Kali ini kita akan membahas mengenai surel atau surat elektronik atau email pada elemen teknologi informasi dan komunikasi mata pelajaran informatika untuk kelas 7 semester 1. Oke, kita lanjut saja. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu membuat akun surel. Kemudian siswa mampu membuat dan mengirimkan surel dengan bahasa yang sesuai. Yang ketiga, siswa mampu membalas surel yang diterima dan bahasa yang sesuai. Nah, untuk persepsinya, apakah kalian pernah menggunakan surel sebelumnya? Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah menggunakan tapi belum tahu apa itu surel, ya. Nah, tidak lain zaman sekarang itu tidak terlepas satu orang dan satu orang lainnya itu berkomunikasi dengan database yang diambil dari surel. Terus bagaimana sih surel itu? Nah, sudah banyak surel yang digunakan oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Namun beberapa surel itu tidak familiar bagi kita karena kita jarang menggunakannya. Nah, ini ada contoh ya, ada Gmail ya yang semuanya pasti kalian tahu. Itu salah satu contoh dari surel. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Apa sih itu surel? Surel, surat elektronik atau electronic mail atau email adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronis. Surel sudah digunakan pada tahun 1960 dengan pengguna terbatas menggunakan satu komputer. Surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunaannya di seluruh belahan dunia. Jadi kita bisa bertukar informasi, mengirim pesan atau surat dengan menggunakan surel. Ya, itu dimulai dari 1960. Nah, terus sebelumnya pakai apa ya? Sebelumnya manual karena kita tidak menggunakan alat elektronis, sedangkan surel ini menggunakan alat elektronis. Dapat menyingkat waktu dengan sangat cepat, informasi dapat menyebar dengan cepat, kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Seperti itu. Bagaimana sih surel itu bekerja? Bisa kalian perhatikan bahkan di samping. Yang pertama, kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu. Setelah kalian mempunyai akun, salah satu dari penyedia email, kalian bisa mengirim pesan, kemudian ada penerima. Nah, penerima itu juga harus mempunyai akun. Kalau penerima tidak mempunyai akun, tidak bisa berkirim pesan satu dan yang lainnya. Nah, walaupun penyedia emailnya itu berbeda seperti Yahoo dan Gmail, itu juga dapat berkirim pesan satu dan sama lainnya. Tidak harus Gmail dan Gmail. Ya, Yahoo dan Gmail juga bisa atau yang lainnya atau sebaliknya. Nah, pengirim dia mengirimkan data yang menggunakan apa? Adanya internet. Kemudian dari internet itu saling satu sama lain terkoneksi ya menggunakan aplikasi Gmail atau sebagainya. Nah, antara pengirim dan penerima itu nanti sama pesannya yang didapatkan gitu. Nah, fungsi dan manfaat surel yang pertama, mengirim dan berbalas pesan dengan mudah. Yang kedua, mengirim pesan dengan berbagai format antara lain teks, dokumen, gambar, audio, dan video. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran di segala website. Yang keempat, untuk media promosi sebuah produk. Yang kelima, sebagai identitas pemilik. Yang keenam, sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Nah, di sini ada salah satu pendaftaran di segala website. Contoh ya, ketika kalian ingin menggunakan YouTube ya, aplikasinya kalian bisa berkomentar, bisa memberikan like, itu kalian harus menyambungkan dengan email terlebih dahulu baru kalian bisa mengakses YouTube sepenuhnya.
Salah satunya contohnya seperti itu ya. Ketika kalian tidak memiliki email, kalian akan agak sulit ketika berselancar di browser atau peramban. Ketika kalian menemukan hal-hal atau yang ingin di-download, kalian harus login ya. Kalau kamu tidak memiliki email, itu akan susah. Nah, bagi siswa yang belum memiliki email ya, atau sudah memiliki email namun dia emailnya itu email parenting ya, dibuatkan oleh orang tua. Kalian juga bisa membuat sendiri ya, digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan belajar, untuk kebutuhan kalian menunjang hal-hal yang positif seperti itu. Nah, macam-macam surel seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada Gmail, ada Yahoo, ada email, ada Windows Live Hotmail, ada inbox.com, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Nah, masing-masing surel ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk email ya, surel yang sering kita gunakan atau familiar ya di kalangan masyarakat itu Gmail. Ya, masing-masing itu mempunyai era ya. Karena sekarang itu Gmail itu ya miliknya dari Google Mail seperti itu. Sedangkan akses semua itu ya di database-nya itu termasuk di Google. Nah, kemudian ya setelah kalian memiliki email, contohnya Gmail, banyak ya kelebihan yang nanti atau kemudahan yang akan kalian peroleh selain hanya berkiriman surat. Nah, ini ya skema dalam membuat akun Gmail. Silakan ya bagi kalian yang belum memiliki akun Gmail bisa membuatnya nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita diskusi, ketika kalian ada kesulitan bisa disampaikan saja di kolom komentar. Nah, yang pertama masukkan alamat gmail.com pada peramban ya atau web browser kalian. Kemudian setelah muncul ya di akun gmail.com, kamu buat akun ya. Ketika belum mempunyai akun, buat akun. Kalau sudah punya akun bisa login. Nah, atau misal sudah ada di alamat ya, bisa seperti itu. Buat akun, kemudian kalian buat akun Google. Nah, di sini kamu isikan nama depan dan nama belakang serta nama pengguna email ya. Emailnya bebas ya, bisa pakai nama kamu atau nama siapa. Yang penting nanti ketika sudah diketikkan, biasanya kalau ada yang sama ditolak. Kalian harus mengubah nama email tersebut agar belum ada yang memiliki itu. Bisa ditambahkan dengan bintang atau ditambahkan dengan huruf seperti itu ya. Kemudian masukkan sandi. Nah, sandi ini jangan sampai lupa ya. Jadi kalau bisa sandi itu 8 karakter minimal, kemudian ada huruf, ada angka, dan ada simbol. Bisa menggunakan bintang atau pagar atau menggunakan simbol yang lainnya. Kemudian klik berikutnya, nanti kalian akan masuk pada selamat datang. Oh iya, untuk membuat email ini nanti ada 3 pilihan. Untuk email yang sudah punya dan orang tua, dan untuk bisnis. Nanti kalau kalian pilih untuk penggunaan pribadi saja. Nah, setelah itu ada sambutan selamat datang di Google. Kalian harus memasukkan nomor HP, nomor handphone yang masih aktif ya, agar lebih mudah dalam menjalankan email nantinya. Kemudian kamu kalau sudah punya email yang lain bisa masukkan juga, atau kalau belum punya dikosongkan saja. Kemudian masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan jenis kelamin, gender, kemudian berikutnya saja. Oke ya. Setelah itu diikuti prosesnya sampai finishing, sampai selesai, memasukkan beberapa identitas dan data informasi pribadi, kamu sudah keluar ke email. Nah, masuk ke email, Gmail, nanti keluar di situ ada beberapa menu ya yang bisa kalian lihat. Ada kok tulis itu untuk mengirim ya, nanti kamu mengirim. Ada kotak masuk, berbintang untuk menandai, terkirim, draft ya, dan lainnya. Kemudian pada pojok kanan itu yang ada titik-titik itu bisa diklik. Jadi Gmail itu sangat banyak fungsinya. Kalian bisa membuka YouTube,
sinkron dengan YouTube, Google Meet, Google Drive ya, dan lainnya. Jadi akun Gmail itu manfaatnya bisa terkoneksi dengan beberapa produk yang diterbitkan oleh Google, seperti itu. Nah ya. Nah ini saat kita langsung masuk ke tulis, nanti akan keluar pesan baru kepada siapa. Ini silakan dituliskan ya, alamat emailnya, kemudian subjek itu judulnya, contoh itu ya dikirimkan ke saya, emailnya saya itu, kemudian subjeknya itu tugas surel, nama, underscore nomor absen, dan underscore kelas. Kemudian tugas mengirim surel. Nah itu bisa dikirimkan ke saya. Itu tugasnya ya. Nanti masing-masing dari kalian membuat tugas mengirimkan email ke saya. Atau yang mungkin di sini ada siswa yang bukan dari peserta didik saya, boleh mengirimkan ke email dari guru yang bersangkutan. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, di bawahnya itu ada beberapa pilihan. Yang pertama ada A, itu untuk menambahkan kalimat, paragraf, kemudian ada yang pin kayak seperti lampiran, itu untuk menambahkan item, bisa juga dokumen atau gambar atau video dan yang lainnya. Nah, kalau misal kalian mengirimkan file yang terlalu besar, itu maka akan dihubungkan dengan Google Drive. Ya, tidak masalah. Tapi ini akan aman ketika sesama Gmail. Tapi kalau berbeda penerbit dari surelnya seperti Yahoo, itu nanti harus ada beberapa penanganan tersendiri ya, ada yang harus disetting seperti itu. Kalau sudah selesai, semua sudah dilampirkan, kalian bisa kirim ya, klik kirim, nanti langsung masuk ke pesan terkirim. Kalau sudah diterkirim, sudah masuk ya, berarti itu emailnya sudah diterima oleh penerima. Tinggal penerimanya nanti membuka atau tidak. Ingat ya, notifikasi untuk email itu baiknya dinyalakan atau tidak itu bergantung pada urgensi kepentingan dari kalian. Bahkan banyak yang sekarang itu email notifikasi itu dimatikan, ketika ada email masuk itu tidak tahu, seperti itu. Nah, kita masuk ke membalas email. Nah, terus gimana sih? Ini contohnya saya beremail dengan ya salah satu ya pengguna email juga, saya sudah diberikan email, kemudian saya bisa membalasnya. Ya, bisa dilihat, kita bisa masuk ke kotak masuk seperti itu. Ya, lingkarannya di kotak masuk, kemudian dari terkirim ke kotak masuk, kalian bisa klik balas ya. Di situ balas, kalian mau membalas apa, bisa terima kasih juga atas partisipasinya atau membalas atau apa. Seperti itu ya. Sama seperti kalian mengetik dan menuliskan email ke orang. Nah, ini juga balas juga sama. Ya, intinya sama. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Oke. Itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.